saya melihat politik itu berbeda dengan bisnis. Cita-cita menjadi konglomerat itu juga tidak penting lagi. Kenapa? Ternyata yang kaya itu sebenarnya kaya hati, itu kan ya. Ih, Mau banyak berapapun tuh, kalau kalau tidak hati nyaman, tidak apa tuh juga nggak ada. Ilmu itu semuanya milik Allah. Dan Allah tuh tidak menginginkan semua umatnya itu, hambanya itu menjadi kiai. Karena Islam itu bisa kuat kalau ditopang dari segala aspek. selamat datang Iqbal Sayuti. Bang, izin manggil abang lah bang ya. Oh boleh. Jangan agak-agak canggung lah kalau saya ini manggil bapak, karena lebih agak-agak, kalau ganteng saya 11, abang kayaknya 12 nih. Saya sudah terbiasa dibilang gitu. Hah? Sudah terbiasa bilang Berarti gitu. memang ganteng bang. Iqbal Sayuti, satu kebanggaan bang bagi kami di podcast Klip Bicara. Jujur bang, siapapun yang datang di sini, saya sebagai punya podcast lah, dari salah satu banyak tamu yang datang sini, saya selalu bangga bang. Artinya baik tokoh, baik politisi, agama, dan kawan-kawan lainnya datang ke sini, artinya menyupport bang. Suara-suara yang kita di daerah ini yang perlu juga kita sampaikan ke publik. Tapi satu hal bang, yang menarik, mungkin saya tidak ingin membicarakan terlalu politisi banget bang. Saya tahu latar belakang abang juga ya luar biasa bang. Abang Kancah Putra Daerah Inhil yang hari ini cukup aktif di pusat. Nah hari ini kan kita ingin lah background abang itu diungkapkan, mengasih motivasi kepada masyarakat bahwasanya anak daerah itu bisa dong berkembang di pusat. Silakan dulu abang jelaskan dulu. Baik, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ucu ya. Siap. Karena kalimat Ucu itu sudah kalimat keren ya. Tadi saya pikir kalau manggil Ucu itu nggak sopan, tapi ternyata Ucu itu adalah nama kesayangan Iya. dan kebanggaan. Terima kasih, saya sudah diundang di acara ini karena yang datang sini kan orang-orang keren. Saya ini kan baru-baru mau mencoba untuk jadi keren lah. Abang memang dah keren bang. Makanya diundang. Baru. Nah jadi backgroundnya saya ini kan sebenarnya bukan politisi. Jadi wajarlah kalau Bang Ucok nggak mau bicara tentang politisi dengan saya. Mau. Ya kan? Mau. Cuma saya ingin menggali kenapa Iqbal Sayuti harus terjun ke politik. Nah, itu yang menarik tuh kan? Ya. Ya. Karena hampir separuh hidup saya itu di dunia bisnis. Karena background memang saya lahir dari keluarga petani, tapi orang tua saya juga pedagang. Dan saya waktu kuliah itu sudah, alhamdulillah, cuman kalau tidak salah 1 semester saja saya dibiayai, tapi selebihnya alhamdulillah saya biaya sendiri. Kerja atau beasiswa? Bisnis. Dan mulai ya bang tuh waktu kuliah tuh? Mulai jadi sales bang? Sales dulu saya masih ingat ya, tahun 96 saya ke Jakarta. Ini anak kampung ya kan. Tunggu 96 itu susah banget bang secara transportasi. Abang nekat ke sana tuh? Saya nggak langsung ke Jakarta sebenarnya. Saya tuh sudah mulai meninggalkan kampung, itu tamat SD ke pesantren kan. Niat orang tua tuh menjadikan saya jadi kiai lah, ustadz lah, tapi gagal. Ya kan? Gagal. Nah karena memang saya itu sudah tertarik dengan dunia bisnis. Kenapa? Karena saya merasa kalau tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, kalau saya lihat ya satu-satunya jalan untuk menjadi seperti itu, membantu masyarakat lebih banyak, itu ya di bisnis lah waktu itu ya. Karena saya lihat banyak orang kaya yang nyumbang, ya orang kaya, orang kaya gitu kan. Nah itulah yang membuat saya itu sangat tertarik menjadi pengusaha gitu. Bahkan
waktu itu saya diarahkan untuk masuk kedokteran. Saya juga tidak tertarik. Orang tua pernah Pernah, menawarkan itu? pernah karena di rumah saya tuh Heeh, dulu setiap dokter yang PTT di Kecamatan Rete heeh. itu tuh prakteknya di rumah saya. Oh. Karena di rumah saya itu ada ruangan Heeh. yang selalu dipakai, kan dokter berganti terus. Iya, iya, iya. Ruangan itu selalu dipakai oleh dokter yang datang lagi Oh, gitu. iya, Nah, iya. sehingga orang tua itu ya komunikasinya kan sering dengan para Mm. dokter, dan mereka melihat mereka selalu menawarkan ke orang tua, Mm-mm. Pak Haji, ini anaknya salah satu jadi dokter deh gitu. Mungkin bapak ngelihat saya itu kayaknya cocok jadi dokter lah. Mm-mm. Saya ditawarkan, dan waktu itu digaransi masuk di Unsri sebagai rekomendasi dari dokter. Heeh. Mudah-mudahan Pak dokter ini masih ada. Dia sekarang jadi dokter Objin, dokter Hanif sekarang di Jambi. Oh, Dia yang dijambi. menawarkan saya. Terus. Nah, terus tapi saya nggak tertarik. Nah, saya tuh punya idola dibanding selain orang tua saya tuh ada Mm-mm. paman saya, pengusaha sukses di Jambi. Oh, itulah jadi salah satu idola, Bang. Saya dari Pondok balik ke Jambi itu sekolah SMA-nya. Nah, Oh, Abang selesai pondok Abang di mana tuh? Pondok di Ponorogo, Jawa Timur. Jawa Oh, Timur. SMA di Jambi. Timur, SMA di Jambi, karena saya pengen ada mentor lah. Mm-mm. Karena saya lihat dia nih orang kampung, Mm. sekolah cuman SR kan, tapi waktu itu dia sudah punya sukses di kampung saya tuh sukses. Mm-mm. Dia keluar ke Jambi itu karena merasa sudah Pulau Kijang itu sudah bukan levelnya, gitu kan? Pindah ke Jambi kan keren kan? Iya. Jambi dia punya hotel, punya usaha, penginapan lah ya, bukan hotel lah. Tapi kan zaman itu orang Pulau Kijang, orang hilir in hill ini Mm. datang ke Jambi kan cuma satunya lewat bot kan, Iya, betul. turun di Angso Duo, dan semua orang tua kita dulu tuh taunya tuh Hotel Anda Jaya itu. Nah, Hotel Anda Jaya. Nah, itu paman saya tuh namanya Haji Firdaus almarhum. Nah, itulah mentor kedua saya. Pertama orang tua saya, kedua itu. Di situ saya 3 tahun belajar. Beliau juga punya usaha agrobisnis waktu itu, Mm-mm. dan saya memang dikader oleh beliau. Setiap pertemuan dengan beberapa supplier atau pabrikan, saya itu Ikut terlibat. ikut dengerin aja gitu. Oh, hanya ikut ikut aja dengar oh gini. Akhirnya ya itu membuat naluri insting itu Timbul. Karena ternyata saya melihat pengusaha itu bukan butuh teori banyak, tapi insting yang banyak, yang kuat. Nah, insting itulah yang butuh dilatih. Nah, biasanya dilatih melalui orang-orang yang sudah pernah berhasil dan dia sukses, dan dia memberikan aura itu kepada kita. Nah, kita dekat dengan dia, rasanya tuh jiwa bisnisnya semakin kuat. Mm-mm. Nah, itu kan pilihan tuh. Tamat SMA itu kan Iya. bapak tetap ingin saya ke dokter, paman saya pengen masuk saya ekonomi gitu. Kuliah aja. Jakarta. Nah, itulah tahun 96 tuh saya ke Jakarta. Oh, dari Jambi, Bang. Dari Jambi ke Jakarta, artinya nggak dari kampung-kampung banget sebenarnya kan. Kampung-kampung banget tuh waktu ke Pondok. Waktu ke Pondok tuh betul-betul dari kampung kan. Yang dimana kampung kita itu masih belum ada listrik. Kalau kita bangun pagi-pagi tuh pokoknya hidung tuh sudah hitam aja. Iya, betul. Semua pasti merasakan di generasi saya. Generasi saya itu pasti merasakan itu. Sebenarnya saya di pondok itu bukan nggak betah. Kenapa? Posisi di pondok itu di Jawa itu jauh lebih indah dibanding kampung kan. Iya, Kampung betul. listrik tak ada, kendaraannya lihat nggak ada. Kalau di pondok walaupun kita memang terkurung di satu tempat, tapi kan tinggal di kota. Berarti Abang alumni pesantren juga, Bang? Anak Ya, pesantren juga. pernah nyantri lah. Pernah nyantri, tapi saya bilang kan tadi kan santri gagal kan. Jadi santri gagal jadi kiai. Nah, gitu. Nah, kembali saya akhirnya kan ke Jakarta. Itulah saya salutnya dengan orang tua saya itu. Beliau tuh tidak memaksakan anaknya. Tapi Abang satu lagi, Bang. Abang ini tak semua orang, Bang ya. Saya lebih mengambil gini. Contoh saya nih di
kasih pilihan ke Jakarta atau Pekanbaru nih, saya lebih memilih Pekanbaru bang, karena saya buntu ke Jakarta itu kayak mana. Abang waktu itu nekat ke Jakarta tahun 96, tentu pikiran kita ada kawan tidak, ada saudara tidak. Di mana-mana memang kan kami ini kan perantau. Mm, Ya, saya memang lahir di Inhil, mm, tapi kan memang keluarga kami kan keluarga perantau, di mana-mana Iya, ada. Ya. betul, betul. Tapi kan saya harus pilih Jakarta, kan kita punya dream, punya mimpi nih. Ish. Ya, kalau kita nengok di TV kan waktu itu kan apa yang kita lihat kan Jakarta aja Iya tuh betul, kan. betul 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 betul. Sedikit yang dilahirkan Monas, Eh. Bundaran HI. Iya iya. Ya mimpi kita kan di sana. Kita mau jadi pengusaha ya berarti kan harus ke sentralnya Iya. gitu. Makanya saya pilih situ. Saya nggak tertarik ke UGM. Saya nggak tertarik ke Bandung. Saya ke Jakarta pokoknya. Saya mau ke Jakarta karena pusat bisnis di situ. Pusat Iya, perputaran iya. uang di situ. Itu makanya saya Ya. mau ke Jakarta di situ. Selain kuliah. Kuliah tentu karena Ah. kan kuliah itu kan harapan orang tua. Iya. Karena orang tua itu sangat berharap anaknya itu bisa Lebih baik lah daripada baik dia kan. di beliau dan support. Cuman memang saya ini kan anak yang saudaranya banyak. Saya 11 bersaudara. 2 11. meninggal kecil, 9. Dan jaraknya itu dekat-dekat. 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Saya itu anak keempat. Nah, bisa bayangkan anak keempat kan berarti masih banyak adik-adik. Iya iya. Nah, saya sadar betul bahwa kalau saya mengandalkan orang tua saya gitu, itu kan berat di orang tua. Orang tua kan nggak pernah bilang tidak Iya. bisa, ya kan? Pokoknya selalu aja Iya. bisa, gitu. Bisa. Tapi saya tahu bahwa tidak mudah karena adik saya masih banyak kan. Iya. Kalau saya keempat berarti kan ada yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10, ada 6 orang lagi yang dekat-dekat semuanya dan butuh biaya. Gitu. Nah, maka waktu itu saya memang ke Jakarta tuh sudah pokoknya aku mau sampai Jakarta dan saya yakin saya bisa. Nekat kayak gitu. Ya bukan nekat juga lah ya. Hmm. Nekat tuh kan kalau orang nggak punya perhitungan. Iya. Kalau saya masih punya perhitungan karena di situ kan keluarga saya juga ada, ya kan. Abang saya juga sudah duluan di Jakarta. Hmm. Nah, Tapi satu dulu bang, sebelum abang ke Jakarta nih, Ya. Melihat kondisi dan sebagainya lah, peluang bisnis di mata abang pertama di Jakarta itu apa bang yang abang lakukan? kalau mimpinya Eh. tentu kan yang besar. Mm, Tapi kan realitanya kan Iya. nggak bisa begitu. Saya waktu itu memang melihat kan di Jakarta itu tidak ada yang tidak laku dijual kecuali satu. Mohon maaf, buang angin. Ya coba lihat. betul Coba betul betul. buang air kecil saja. Saya misalkan kita buat ruang toilet Eh. atau kita punya kendaraan kita setting jadi toilet, Mm, itu taruh di tempat keramaian, mm. itu uang walaupun 2000 tuh menghasilkan. Iya. Betul. Semuanya bisa dijual, ya kan? Apa aja, barang-barang yang bekas itu semuanya laku dijual. Cuma satu aja, kalau angin itu berbentuk, aku rasa juga bisa dijual. Betul juga sih. Nah, di situ saya lihat, saya mulai aja, karena kalau kita terlalu banyak merancang, Mm, itu banyak ajarinya. Berjalan aja dulu, apa yang ada kita jalani. mm. Nah, waktu itu saya di kos-kosan, Mm. itu kan saya gabungnya tidak dengan anak kampus, anak yang kerja. Iya. Ada yang kerja, ada yang bisnis. Nah, mereka tuh kerja jadi sales. Nah, saya tahu nggak, waktu itu saya dikirim 150.000 per bulan. Cukup, karena hitungannya kan 5.000 per hari. Hari. Waktu itu harga makan itu sekitar 1.500 tuh cukup sekali makan. Jadi kalau misalkan 4 kali makan, 3 kali makan kan 4.500. 4.500. Dan anak pelajar itu kalau naik Metro Mini Mm, itu cepet cukup tuh naik Kopaja waktu di Jakarta. mm. Dan waktu itu kampus saya kan di swasta, salah satu Jakarta swasta, tapi bonafit. Dan ya memang untuk ukuran saya, untuk ukuran situ ya
nggak ada ngapa-ngapain. Orang kan Iya, pulang iya. pergi ke mall, pergi kemana, ya Heeh. kita nggak bisa pulang ya man, ke rumah, kampus rumah. Nah, dan eh, tapi justru di situ saya ambil hikmahnya, ternyata dengan posisi saya begitu, Mm, otak kita berputar. Jadi makanya hukum pegas tuh mm, berlaku hukum per ya. mm. Ketika kita dalam tekanan itu kan baru kita punya energi. Ketika kita tidak dalam tekanan, maka per itu tidak ada energinya. Nah kami kan tertekan 150 itu sebenarnya nggak cukup. Kalau bayangkan kita kan nggak mungkin, Iya. kita baru datang Jakarta nih, teman-teman ngajak ke sana ngajak ke sini, Mm. 10 hari sudah habis tuh duit. Jakarta, bro. Ya Jakarta kan. Nah jadi di situ tuh kadang-kadang ya kalau bicara sedihnya, Eh, jadi kadang-kadang tuh kita sudah habis uang, mau mau kan masih ya bisa ngutang. Depan kos saya itu kan ada jualan lele, eh. jadi ya kalau ke anak kos tuh kan kadang-kadang suka minjam dulu, Pak, Iya, nanti iya. bayar nanti. Eh, Kelama-lamaan kan sudah banyak tuh kan kita malu keluar kan. Ada itu tahan tuh kita nggak keluar, nggak enak kan, eh. nggak enak. Jadi di rumah di kamar gitu ya, mau pergi ke kampus gimana gitu. Sampai itu ya sedih juga lah Iya, waktu iya, itu. iya. Sedihnya tuh waktu itu karena kita masih masih muda banget ya, Betul. masih muda. Sedih itu kok sebenarnya orang tua saya itu bukan orang-orang yang tidak mau banget lah. Mm, Kalau mau nambahin sih pasti bisa gitu ya. Nah tapi kok kayaknya kita tuh kayaknya tersisa banget gitu. iya. Makan susah makan. Kak, hari itu kami cuma minum hari itu. Nah keluarlah apa namanya, berpikir akhirnya saya nggak mau terbelenggu pada kesedihan, Mm, atau saya harus mengerti juga kondisi. Nah otak berputar. Nah saya punya dulu gini, saya mm. punya sebelum ke situ ya, Iya. sebelum sales tuh, saya dulu tuh kan di Jambi ini ceritanya nih, Eh, saya ini kan disayang banget sama paman saya itu kan. eh, eh. Jadi saya tuh ada kendaraan motor lah. Waktu itu motor saya keren lah, anak gaul. Motor Tornado tuh perasaan di Jambi tuh saya yang pertama apa kedua lah Eh, yang eh. punya. Dan itu saya branding pakai Lucky Strike gitu Iya. kan. Anak keren lagi. Anak muda banget lah waktu Nah, zaman itu. motor itu saya bawa ke Jakarta kan diketawain orang. Eh, Norak kan? Itu kan kalau di kampung di Jambi keren. eh. Kalau di Jakarta kan norak kan? Nah, saya mulainya tuh pengen jadi ojek aja, ngojek untuk nambah Penghasilan lah. nambah aja. Pokoknya Eh, yang penting saya bisa bisa kuliah, bertahan ya. tahan hidup, Ah, bisa makan gitu ya. Nah, dah eh, sempat waktu sudah itu teman saya yang tadi satu kos itu, eh. dia ini nggak kuliah, orang kampung juga, Iya, iya, iya. tapi duitnya banyak. Aku tanya, kok bisa? Bukan banyak ya, maksudnya tuh ada. Ada. Bro, kata dia. Aku nggak tahu ya, dulu tuh bro atau apa ya, anggaplah bro ya. Ah, Bro, ente ini kayaknya eh, apa, baju keren, pakai nasi gini-gini mau kemana? Kita kantor nggak ada, eh. sales harus begitu, harus keren katanya. Iya, iya, iya. Kita kan Betul, masuk betul, gedung-gedung betul. menawarkan Betul, betul. pura-pura kan. Eh, Aku ikutlah katanya, aku ikut gitu. Nah, saya ikut dia nih. Nah, saya waktu itu di ruangan kan sebelum berangkat tuh kan kami di apa namanya, di briefing, iya. dimotivasi. Ah, ah. Nah, kalimat motivasi yang paling saya tidak bisa lupakan dan itu selalu saya lakukan. Kan kita akan menjual produk nih. Ah, ah. Produk itu tidak mudah dijual karena produk itu kan cukup mahal. Betul. Tahun 96 itu kan kalau orang yang sering nonton TV itu kan ada namanya, ada alat olahraga yang untuk mengecekkan perut tuh begini-gini itu ya. Itu kan di TV itu kan 999.000, hampir 1 juta. Nah kita dengan bahan yang hampir sama, KW-nya lah ya, tapi bagus gitu ya. Kita itu modalnya 100.000, tapi kita jual 150.000. Jadi kan kita dapat profit 50.000 kan. Saya jual 3 saja kan cukup sama dengan kiriman sebulan. Iya, kan, betul, gitu. betul, betul. Nah kalimat itu cuma satu tuh waktu itu. Ya apa kita ya, manajer kita kan saya baru datang kan dengan aja tuh, bahwa
Di antara no 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 pasti ada yes. Nah, jadi ya udah, kami tuh bawa dua, karena memang kita cuma bisa bawa dua kan, karena kita naik bus kan, Iya. naik angkot, naik bus lah. Nah, dari kantor itu saya bawa dua, kemudian naik bus menuju target waktu itu kita sepakati di pasar, saya berdua Heeh. di pasar Sawah Besar namanya di Jakarta. Oh, target tuh. Target maksud target wilayah yang mau kita jajah nih. Nah, itu di belakang pasar baru. Itu kan rata-rata mayoritas Cina. Iya. Laundry deal apa. Ya udah, kita mulai tuh jalan. Bismillah, kita jalan. Kok ini ada kok ini. Nah, enggak. Karena di mindset tadi kita sudah bilang bahwa di antara enggak itu pasti ada yes. Kita tetap semangat tuh. Ya betul aja. Betul. Di tengah-tengah tuh nanti dia ada tuh bilang, apa tuh? Ini. Coba apa sih? Untuk apa sih? Ini kok yang di TV. Harganya tuh hampir 1 juta. Ini cuma 150.000 kok. Fungsinya sama, ini sama. Coba lihat ini ya. Bagus nggak bahannya gini-gini. Nah, ini kalau dipakai kan ada garansi juga, gitu kan? Oh, boleh. Akhirnya dibeli kan, gitu ya. Singkat ceritanya lah ya. Iya, iya. Negosiasinya lama juga lah. Iya. Gini-gini. Biasalah. Sales kan. Laku tuh. Itu tuh rasanya dunia tuh kayaknya, waduh, bahagianya luar biasa kan. Kebayang. Ya, dapat untungnya tuh kan. Ya, kebayang itu bahwa ya gini, sesuatu yang kita pertama kali rasakan kayaknya berbunga-bunga itu luar biasa ya. Alhamdulillah tuh laku lah tuh satu ya, dan satu laku, terus kami jalan terus nih, habislah hari itu. Saya pikir masya Allah, saya sehari dapat penghasilan 100.000 ya kan, besar. Dan itu kan ya, kalau kita bandingkan saya terima 150.000 sebulan, saya bisa dapat 100.000 satu hari. Iya. Cuman kerjaan sales gitu ya. Nah, jadi kawan saya itu agak mempengaruhi saya juga. Pilih mana sekarang, kuliah atau jadi sales? Kan gitu kan? Nah, saya waktu itu saya tetap mau kuliah. Ini kan soal tanggung jawab. Iya. Saya tetap kuliah, tapi saya atur gimana caranya saya tetap bisa jual bisa kuliah sambil kerja lah. Nah, dalam proses itu ternyata memang setelah kita bertemu dengan kawan-kawan yang dunianya bisnis, usaha, akhirnya masuk dalam komunitas itu kemudian juga pengusaha-pengusaha lah. Pasti begitu. Kita misalkan nih komunitasnya atlet, pasti kawannya atlet. Ya, kalau komunitasnya pedagang ya ketuanya ke pedagang juga. Betul. Pengusaha-pengusaha. Nah, pengusaha-pengusaha kecil lah ya. Nah, nggak lama setelah itu saya sudah happy lah nih. Saya sudah bisa menghasilkan uang kan. Dengan kawan-kawan tuh yang anak-anak orang-orang kaya tuh. Udah bisa lah. Saya sudah bisa sudah bisa ngikutin cara mereka. Kemana oke. Pakai beli baju brand-brand dulu waktu itu masih kalau nggak salah tuh merek tuh Billabong ya. Itu kan mahal tuh kan. Iya, betul. Itu Billabong, terus YouTube atau O2 ya kalau nggak salah tuh. Masih keren betul tuh. Masih keren. Itu kan mahal tuh. Iya. Tapi udah bisa saya beli. Ya, kan dari penghasilan, bukan karena dari kiriman orang tua nggak mungkin kan. Bisa beli. Nah, nggak lama, itu kan tahun 96 kan. 97 ada dia juga saudara teman juga, sahabat juga, saudara saya juga punya warung telekomunikasi. Sukses. Dia punya, kalau saya lupa persisnya ya, tapi dia punya bagus di Tanjung Priok, di daerah Tanjung Priok. Kita kan ngobrol. Saya tanya berapa nih kalau kita membuka warteg, itu kan ramai kan waktu 97 itu kan waktu awal-awalnya warteg. Iya, betul. Nah, di situ uang saya kan belum cukup juga kalau untuk membangun warteg itu kan. Iya. Dia ngajak kita 50-50 aja lah bro, yang 5% 5%. Tapi juga belum cukup juga nih, gua harus kerja berapa lama kumpulin segitu kan. Berapa waktu itu kan 80 juta kan. Iya. Untuk 80 juta. Tapi karena kawan saya ini memang juga backgroundnya, saudara saya juga backgroundnya juga sekarang dia itu Dokter Umar. Ya, saya juga harus bilang itu salah satu mentor saya juga. Sekarang dia ya mudah-mudahan juga lihat ke sini, saya mengucapkan terima kasih. Siap. Saya memberikan saya peluang.
Nah waktu itu dia bilang, well, uh, udah kita 50-50, aku support. Tapi kalau 80 juta kebanyakan, minta sama bokap katanya kan, Mm. bokap atau apalah ya Iya bahasa bahasa Jakarta. anak Jakarta lah. Ya waktu Eh, itu kan udah lama kan. iya. Nggak berani gua, terlalu besar. Mm. Gini, bisa nggak kita hemat? Saya hematkan. Mm. Saya bilang kan, misalkan ini kan saya lihat waktu itu kan kalau kamar bicara umum itu kan pakai aluminium, pakai apa namanya itu yang mahal. Iya iya. Terus billing sistemnya itu kan yang mahal, ada yang murah kan. Mm. Terus kemudian AC kita beli yang kita second gitu ya. Dulu kan pakai Veximil kan. Betul betul. Ada Vex gitu yang kita cari yang murah. Mm. Ketemulah di angka waktu kita rancang RAB-nya itu 40 juta. Bagi dua kan 20 juta nih. Mm. Saya coba minta nih ke bokap kan. Pak, saya boleh nggak? Ini kan saya ceritain dulu nih, ini ada yang sukses ini. Karena memang bapak saya itu cita-citanya bukan mau jadi anaknya. Dia pengen tuh anaknya tuh jadi orang pintar Yeah. gitu loh. Paham saya, Pak. Ya kan? Dia cuma bilang apa? Kalau mau cari uang jangan jauh-jauh ke Jakarta. Di sini aja banyak nih peluang bisnis. Waktu itu kan Pulau Kijang tuh lagi rame-ramenya bisnis. Iya betul betul. Ya kan? Karena sentral bisnis di situ kan. Betul. Waktu belum ada jalan ke hulu sana. Iya iya. Kota Baru, Pengalian semuanya semua bisnis barang itu sentralnya di Iya di Pulau Kijang. Sini banyak kalau mau cari uang, gitu kan? Terbantahkan lama lagi kan kita nggak. Akhirnya saya kita kan nggak boleh, bukan orang yang pantang menyerah ya. Iya. Akhirnya saya bilang begini, mikir gimana solusinya. Saya disekolahkan tuh memang di yang saya bilang tadi ya, swasta, universitas swasta yang tapi elit, mahal. Yang 150 itu kan cuman untuk biaya hidup. Biaya kuliah itu saya mahal. Waktu itu satu semesternya tuh kalau tidak salah saya sekitar 3 jutaan. Mahal bang zaman itu bang. Mahal. Itu kan elit. Iya, saya bilang nggak usah disebutkan 3 juta. Nah itu kan setahun kan 6 juta. Saya kalau 4 tahun kuliah berarti kan 24 juta kan. Iya iya. Saya bilang ke bokap, saya kan manggilnya Eta, Eta, kuliah saya ini kan kalau selesai itu 20 juta lebih, itu baru kuliah, belum uang buku, belum uang kontrakan, belum uang. Boleh nggak aku ngambil dulu di depan, setelah itu nggak usah lagi kirim. Nah gitu tuh negosiasinya. Gitu cara apa untuk meyakinkan? Kan sama aja kan. Artinya udahlah pokoknya setelah itu Bapak nggak usah lagi pikirkan. Karena kenapa? Karena saya lihat betul potensi wartel saya itu luar biasa, antri panjang dan saya lihat hasil rekapan keuntungan itu 3 bulan break even point. Nah saya pede lah. Kalau 20 juta kan ya cepet nih. Iya. Mungkin orang tua nih merasa kayaknya ini anak ini kayaknya semangat banget gitu. Iya iya. Sampai begitunya kan. Akhirnya dia bilang, "Yalah, nanti habis bulan puasa ini kan itu waktu saya itu bulan puasa lah ya. Kan bulan puasa kan mereka kan orang tua tuh masih butuh uang untuk ngutarin kan. Setelah bulan puasa itu biasanya kan uang ada. Iya. Persis setelah bulan puasa itu saya dikirim. Setelah Syawal, bulan Syawal itu saya dikirimin 20 juta. Saya bangunlah wartel itu dan saya sadar bahwa inilah pertama dan ini terakhir kali saya akan minta ke orang tua saya. Jadi saya harus betul-betul nih. Iya kalau secara insting bisnisnya ini taruhan nih bang. Taruhan. Iya. Dan saya akan niatkan, insya Allah apapun yang terjadi misalkan gagal pun, insya Allah saya tetap tidak akan. Ini kan soal komitmen. Iya. Walaupun ini maka saya jaga betul tuh ya. Tapi saya minta waktu dikirim itu mohon doanya. Saya mohon doanya. Alhamdulillah wartel saya itu ramai. Karena kan memang masih sedikit wartel zaman itu. 97 itu kami itu termasuk pelopor. Nah, karena ramai dan kemudian dapat uang cepat dan saya bilang sama kawan saya tadi itu, saya buka lagi boleh nggak? Kita masing-masing aja nih ya. Ada modalnya sudah nih ya. Iya iya. Pak, singkat ceritanya tuh saya dalam jangka nggak sampai 3 tahun saya punya 15 wartel di Jakarta. Oh gitu ya?
Hah? Outlet gitu ya, Outlet kayak wartel tuh kayak wartel tuh karena anak-anak milenial tuh gak ingat wartel deh. Mm-mm. Karena yang lahir tahun ya 80-an lah. Mm-mm. Paham betul wartel tuh. Mm. Potensinya kan. Ya. Namanya bagus tuh. Dia tuh kayak ruang ada, kita harus sewa kontrakan kios atau kios lah ya. Nanti di situ nanti dibuat bilik-bilik. Namanya kamar bicara umum. Nah, kalau mau hemat 4 bilik, kalau mau lebih bagus 8 gitu kan ya. Alhamdulillah tuh saya punya 15, ini singkat ya. Kalau dibicara panjang. Iya, iya. Ini lama podcast ini. Singkat aja nih. Alhamdulillah saya punya 15 dengan segala cara tentunya kan ya. Saya justru menggandeng investor 50-50 dan akhirnya begitu. Tapi saya sudah berpenghasilan 100 juta bersih per bulan. Karena waktu itu wartel itu bisa menghasilkan 10 juta bersih satu wartel. 15 kan? 15 itu kan ada yang saya full, ada yang saya 50-50. Iya. Ada investor. Saya bisa menghasilkan 100 juta. Tapi abang kuat juga naluri abang berbisnis. Ini Jakarta loh bang, bukan wilayah. Ya, ini mohon maaf kalau kita orang kampung, itu aku kenal tuh kampung aku kayak di Timbilan. Oh di sini di kecamatan ini, di kecamatan ini. Abang buka 15 itu kan tidak mudah bang. Ya apalagi Jakarta. Justru tadi dasarnya bahwa di Jakarta itu apa aja laku kan, ya. Nah, yang membedakannya anak-anak seperti saya itu. Orang itu sudah terlena dengan kekayaan orang tuanya, gitu ya. Saya kan dalam posisi tekanan nih. Saya ditekan ya kan. Saya sudah ngambil uang yang saya tidak akan dikirimi lagi kan. Tertekan kan. Nah, kerja saya itu cuma keliling terus. Naik motor yang saya warisan dari Jambi tadi. Lili muter. Lihat ada kontrakan, singgah. Lihat prospeknya. Dulu ada aturan masih bahwa kalau jarak itu ada radiusnya. 1 kilo baru boleh ada wartel lagi. Jadi di situ saya bilang insting. Kenapa? Kita ketemu nih satu kontrakan. Kita lihat prospek. Kan waktu kita negosiasi dengan orang itu, yang punya rumah, kan kita harus langsung memutuskan kalau memang itu strategis kan. Padahal masih resiko. Pertama, belum tentu diizinkan oleh Telkom karena yang memberikan waktu itu kan Telkom. Nah, itulah namanya insting. Pertama, insting keberanian kita untuk bahwa ini akan diberikan izin oleh Telkom. Kedua, ini akan rame. Kalau misalkan kita nggak gunakan insting atau kita gunakan kalimat saya mau menghitung dulu skala bisnisnya atau analisa bisnisnya. Saya sudah hitung, oke, ternyata saya pulang sudah dikontrak orang. Kan nggak bisa juga. Nah di situ tuh spekulasi tuh. Nah, cuman karena saya masih kecil, orang tuh suka kasihan. Kasihan jadi, Pak Bu, saya mau kontrak ini untuk apa? Saya mau buat wartel. Nah, tapi saya cuma punya uang 500.000 nih untuk DP. Karena saya harus cek dulu ke Telkom, lapor dulu dapat izin atau tidak dan sebagainya. Nah, alhamdulillah dikasih. Dan orang pasti mikir tuh, pasti kan modalnya besar. Saya nego lagi dengan mereka. Harusnya kan bayar 5 tahun nih. Minimal kan kontrak itu kalau Telkom syaratnya harus kontrak 5 tahun. Saya kontrak harus 5 tahun, tapi saya tidak bayar 5 tahun. Katakanlah kontrak waktu itu masih 5 juta atau kalau nggak salah. 5 juta kalau 5 tahun kan 25 juta. Karena lagi-lagi mungkin lihat saya naik. Bu, saya ini kan mau usaha. Saya dari kampung mau usaha. Saya punya modalnya terbatas. Saya kontrak wajib 5 juta 5 tahun. Tapi boleh nggak saya bayar 5 juta dulu. Nanti tahun depan saya bayar setengahnya, berikutnya saya lunaskan. Berarti itulah orang akan bilang kok bisa secepat itu jadi 15. Karena modal yang saya keluarkan itu kecil. Orang kan RAB-nya tadi itu kan nyewa harus 5 tahun. Kan sudah jelas saya sudah bisa mengefisiensi dari sewa. Dari hasil keuntungan itu kan saya kan tadi 1 bulan 10 juta. Saya bisa lunasin segera kan. Betul. Nah, kira-kira gitu. Jadi cukup menarik juga, Bang. Abang ya saya lebih gini, Bang ya. Saya lebih kembalikan diri saya. Kalau ke saya posisi Abang di Jakarta buntu saya, Bang. Enggak juga. Memikirkan buntu itu kan tadi saya bilang, buntu itu kan ketika kita nggak datang ke sana. Ya kan? Karena kita terbayang sulitnya kan. Setelah manusia itu satu kelebihannya. Yang dibilang Allah, dia makhluk yang paling mudah beradaptasi pada lingkungan. Nggak ada makhluk yang lebih hebat.
Coba makanya manusia itu tidak akan punah gitu loh. Karena dia bisa beradaptasi dengan kita nih ya. Contoh nih, kalau orang Bandung tinggal di kita nggak sanggup karena hawanya panas, airnya begini. Tapi buktinya orang ini santai-santai aja Iya. bisa beradaptasi, ya kan? Betul. Gitu kan, gitu ya. Sama juga kita bilang, siapa bilang kita tidak bisa tinggal di Jakarta? Kenapa? Kita cuma butuh adaptasi aja. Berarti abang waktu ini mulai jalan bisnis di Jakarta cukup berkembang. Abang ada nekat dak? Aku udah balik lagi lah ke Inhil nih. Ada dak terpikiran kayak gitu kemarin? Tak ada. Saya mau jadi konglomerat. Nekat datar gitu aja. Saya mau jadi konglomerat. Ya waktu itu ya. Nah akhirnya karena memang saya kuliah di ekonomi, kan kawan saya itu kan bisnis tapi banyak tanya kawan-kawan itu berbisnis tapi kan tidak diikuti oleh teori. Saya waktu itu belajar tentang teori diagram bisnis kan, salah satunya ya. Iya. Misalnya ada 4 diagram bisnis. Ya, anggaplah kita ambil 2 saja. Salah satunya itu kan adalah bisnis sapi perah, satu lagi itu bisnis start. Bisnis sapi perah itu adalah bisnis yang suatu saat dia akan habis. Kalau bisnis start itu dia kita bangun, dia akan terus naik gitu. Menunjang kan, walaupun cuma satu. Tapi kalau sapi perah itu modelnya kita harus memperbanyak. Iya. Ya misalkan nih contoh wartel. Wartel kan punya radius, punya masjid. Kalau saya cuma menaikkan satu wartel ini dari 4 KBU misalkan menjadi 8, percuma juga marketnya segitu doang. Atau enggak 8 masih bisa. Jadikan 20 nggak bisa kan? Solusinya kan harus menambah sapi baru atau wartel baru, gitu loh. Begitu selesai. Nah, dan itu pasti mati. Karena dia sapi perah. Dia ada masanya. Jadi saya waktu itu ini saya lihat ini bisnis ini termasuk kategori diagram bisnis sapi perah. Saya harus punya bisnis yang start. Nah, waktu itu tadi balik saya kan paman saya, mentor saya itu kan bisnisnya itu kan agrobisnis, jual pupuk pestisida sebagai distributor tunggal di Jambi. Karena saya memang mentornya, saya dengan beliau lah saya bilang saya mau buka distributor di Jawa pupuk pestisida karena saya sudah punya modal nih kan. Betul. Saya buka tuh. Lawan teman-teman saya yang bermain wartel tuh dia lupa diri, maaf. Maksudnya bukan lupa. Terlena. Lebih tepatnya terlena. Terlena bahwa, ini apalagi kamu kita pikirkan, 10 juta penghasilan satu wartel. Ya nggak usah banyak-banyak deh, 3 aja 30 juta. Aman sudah hidup. Tapi saya sadar bahwa ini akan mati kan. Dengan perkembangan teknologi. 2003 saya buka. Kan itu kan 97, 98 itu kami menikmati banget tuh 97, 98, 99, 2000. Nah 2003 itu saya buka tuh agrobisnis, perusahaan agrobisnis saya di Jawa Barat. Buka tapi di support oleh paman ya. Supportnya bukan support itu. Supportnya itu support link. Karena kan beliau ini ada semuanya kan linknya kan di Jakarta. Dan selama di Jakarta itu kan saya selalu yang mendampingi dia misalkan ke perusahaan-perusahaan multinasional ya. Seperti Zeneca, kemudian Bayer, BASF dan lain-lain itu kan saya yang selalu dampingi beliau bicara. Jadi kan saya paham lah. Sehingga saya tidak terlalu sulit untuk masuk ke dunia itu. Nah, saya minta izin ke beliau, saya mau buka cabang. Mau buka perusahaan agrobisnis di Jawa Barat. Nah, saya cuma minta dilingkan dengan orang ini. Karena paman tadi ya memang mendukung. Saya datangi itu orang. Dan dia kenal saya kan, karena saya dampingin. Karena saya bilang saya membuka di waktu itu pertama kali di Karawang. Saya buka di sana, support alhamdulillah. Kenapa saya milih agrobisnis? Karena pertanian itu selama manusia masih butuh makan, dia tidak akan mati. Ya kan? Nah, maka saya pikir itu start tuh maksudnya diagram start tuh bintang ya, dia akan terus naik. Alhamdulillah juga karena kita masih muda, kreativitas kita kan begitu. 2003 itu kan berarti saya masih muda lah. Masih semangatnya energi. Nah, banyak hal-hal yang saya lakukan tuh yang orang-orang tua tuh tidak lakukan. Nah, misal kreativitas, misalkan bagaimana meyakinkan kan saya jatuhnya kan distributor.
kan ada formulator atau pabrikan, Hmm. di bawahnya itu ada distributor, Iya. di bawahnya itu ada retailer. Retailer tuh agen-agen Iya. toko-toko lah gitu ya. Nah, saya posisinya di distributor. Nah, persaingan kami kan dengan distributor-distributor yang Kompetitor lah. kompetitor Ah. yang lain kan. Nah, untungnya saya nih ya, yang tidak dilihat dari orang lain adalah dari kalau kita lihat tadi kan apa pabrik, Heeh. distributor, eh, Agen. toko lah, Ah. retailer kalau kami istilahnya. Di bawahnya lagi petani kan, 4 level. Nah, yang menariknya tuh yang pabrikan itu 99% itu non pribumi. Artinya Chinese atau orang barat. Misalkan Iya. Zeneca kan dari Eropa. Dari Zeneca, FMC dari Amerika. Kalaupun ada yang dari lokal itu pasti milik Chinese. Hmm. 90%. Distributor itu mungkin cuma sekitar 20%. Jadi kalau ada 100 distributor, 20 aja yang pribumi. Artinya pribumi seperti itu. Toko sebaliknya 80% pribumi. 20%-nya. Petani 99% pribumi. Pribumi. Nah, saya melihat celah di situ. Karena saya berhubungannya dengan pribumi, nah saya melakukan pendekatan dari sisi ini. Pendekatannya kita sama-sama ya. Iya. Kita bukan bicara rasis ya. Iya. Tapi kan kita harus melalui pendekatan itu. Itu bagian dari strategi. Kira-kira gitu. Nah, Jadi Bang, Abang cukup berkembang nih Bang. Abang menjalankan potensi bisnis selain awal. Ini saya setelah menjalankan itu yang bertahan saat ini apa lagi? masih bertahan semua. Masih Bang. Yang kecuali tadi bisnis sapi perah kan. Cuman itu. Sapi perah kan wartel hilang. Iya. Wah, sapi perah tuh sebelum ke 2023 kan berkembang tuh. Ada wartel, ada warnet, ada kafenet, ada PlayStation waktu itu kan. Nah, itu semua saya lalui semua. Abang gas waktu itu. Gas semua kan gini. Prinsipnya selagi bisa diperah, perah sebanyak-banyaknya kan. Gitu kan. Tapi saya sudah siapkan satu bisnis yang kira-kira yang saya bisa bisa ke depan. Nah, selagi bisa diperang, selagi sehat nih ya, lakukan. Nah, pelan-pelan wartel mulai hilang, tergantikan. Waktu itu gara-garanya kan, sebenarnya wartel tuh nggak langsung cepat juga hilangnya, karena handphone kan masih mahal. Dulu kan belum ada namanya TTM apa namanya itu. Iya, betul. Paket gitu kan ada. Jadi kalau orang mau lokal, orang pasti ke wartel. Iya, betul. Apalagi yang mau pacaran tuh kadang-kadang 1 jam di wartel. Betul kan? Nah, warnet saya buat. Sampai saya punya satu tempat di salah satu tempat strategis di Jakarta. Kalau orang di Jakarta tuh pasti tahu semua lah ya, di Senen, di Plaza Atrium tuh saya sewa satu koridor itu sekitar 160 meter persegi. Itu isinya lengkap. Nah, saya sebut one stop service. Ada wartel, ada warnet, ada kafe, ada travel. Travelnya tuh kan dulu kalau kita beli tiket kan ke travel, bukan online. Iya, betul. Kalau beli hotel itu pakai voucher kan lebih murah karena kita sama kan. Jadi saya punya 4 situ one stop service. Kenapa? Karena ketika orang tuh itu kayak saya bilang kayak virtual office. Orang tuh di situ seakan-akan nanti kan ada faksimil kan. Dia nego-nego nego di internet, bisnis. Nanti kantornya di situ ya. Nanti kan ngirim email atau ngirim faksimil kan ke kita. Telepon itu biasa kami lakukan. Nah, nanti ketika dia bernegosiasi mau bertemu, ada kafe di kita di situ untuk negosiasi. Jadi orang itu jadi menarik datang ke situ tuh karena dia cukup di situ aja selesai urusan. Mau ketemu orang ada kafe, kalau mau ngirim email ada internet, kalau mau komunikasi ada wartel, kalau nanti mau nginap di hotel atau beli tiket ada wartel. Namanya one stop service. Tapi itu cukup lama bertahannya ya, karena tidak mati sekaligus kan. Betul. Wartel dulu sekarat, meninggal, warnet masih hidup. Nah kan, warnet lama-lama sudah mulai tergantikan karena sudah banyak wifi gratis. Jadi akhirnya, tapi cukup lama saya menikmatinya gitu. Di situ tuh 11 tahunan. Lama tuh Bang. Lama. Tapi gini lah Bang,
cukup saya lebih Boleh. menjalankan Boleh bisnis. minum. Siap, Minum. tak apa-apa Bang, santai, kita lebih apa? Ini warna Apa? putih. Biasanya kopi ya. Siap. Jadi gini Bang, bukan apa, Abang menjalankan bisnis itu di ibu kota. Hmm. Jadi insting bisnis Abang ini kan cukup tinggi, dan Abang kita melihat dari perjalanan Abang membangun bisnis dan sampai hari ini juga, ya saya tahu background Abang itu adalah pengusaha. Membuat saya menjadi pertanyaan, apa yang menjadi PR Abang ketika Abang pulang kampung untuk daerah? Apa masalah daerah? Nih Abang kan mulai, Bicara bisnis selesai nih. ya selesai nih. Selesai ya? Selesai karena Karena Abang masih panjang nih. Iya. Tapi sudah kita anggaplah sudah selesai. ya selesai. betul. Saya lebih dapat poinnya Bang. Apa ya? Perjalanan bisnisnya, dan ya alhamdulillah hari ini ya terlepas dari kerja keras Abang dan tentu restu Allah juga, orang tua Iya. juga masih bertahan sampai saat ini. Nah, ketika kita pulang kampung nih, kita setidaknya untuk kita juga sendiri sudah alhamdulillah rezekinya ada. Kita pulang kampung nih melihat di satu daerah kita ini apa masalah masyarakatnya seperti ini. Saya tidak mempertanyakan munculnya Abang harus ke politik atau apa. Abang lebih, aku harus buka lapangan kerja kah, atau membawa orang kampung ini kerja sama aku? Kalau itu ya. Ah, Dulu itu saya 40 karyawan. Mm. Waktu saya masih wartel itu kan rata-rata kan wartel itu 2 sampai 3 shift kan. oh iya. Jadi itu rata-rata tuh orang kampung saya bawa. Abang mau ajak ke Jakarta? Bawa ke Jakarta. Karena nanti misalkan bawa satu, bawa dua, nanti orang tuanya bilang, bawa juga anak saya, kayak buka cabang bawa. Betul. Gitu ya. Tapi tadi kan saya tidak mikirkan kampung, maksudnya pemerintahan, karena kan saya tidak berpolitik nih, Iya. kan. Saya nggak betul-betul nggak memikirkan, saya cuman mikirkan ya saya bisa bermanfaat buat kawan-kawan atau misalkan orang tua yang butuh anaknya nggak ada kerjaan. Itu saya sampai wartel tuh rata-rata 85%-nya itu orang daerah saya, orang inilah. Iya. Gitu ya. Karena waktu itu saya niatkan dia kerja datang ke Jakarta sekaligus kuliah. Nah, karena kan shift itu kan ada pagi sampai siang, sore. Kalau kita buka 24 jam nih ya. Kan ada wartel-wartel tuh waktu itu lagi rame. Itu 24 jam. Berarti kan 8 jam. Jadi dia bisa ngambil waktu itu. Nah, ada juga yang buka sampai jam 12 malam. Berarti dia sip-sipan tuh. Kalau ada yang kuliah pagi, ya kayak gitu. Saya ajarkan mereka jangan nggak kuliah gitu loh. Tetap harus kuliah. Alhamdulillah banyak yang sudah kerja di kita tuh juga menjadi sarjana gitu ya. Nah, ini kan saya tahu maksudnya apakah saya mikir ke ini ya? Iya. Kan ya? Gitu ya. Jujur saya memulai gini. Saya jangankan mikirkan ini, mikir politik aja enggak. Mikir politik itu enggak gitu loh. Kenapa? Kan tadi di mindset saya itu kan saya maunya dari konglomerat. Gitu kan. Mau jadi pengusaha sukses gitu ya. Nah, tidak ada terpikir politik karena satu, waktu itu saya melihat politik itu berbeda dengan bisnis. Komitmen politik dan komitmen bisnis itu tidak bisa berbeda. Orang berkomitmen di politik ini hari ini ngomong A, harus bersepakat, malam sudah bisa berubah. Betul. Sementara di bisnis nggak bisa. Kalau kita sudah berkomitmen, itu harus dijalankan komitmen itu. Apapun risikonya. Harus, karena kalau enggak, ini kan soal trust kan. Iya. Kepercayaan, orang bagaimana bisa percaya sama kita kalau kita ngomongnya membeli-beli kan. Iya. Nah, nggak jelas ngomong sekarang begini nanti begini, orang nggak akan percaya. Bisnis itu tidak semata-mata modal finansial. Contoh nih ya, di agrobisnis. Di agrobisnis itu kan misalkan nih saya beli barang, katakan nilainya, misalkan saya order nilainya tuh misalkan 2 miliar. Itu kan saya tidak bayar dulu, kan saya kasih tempo, dikasih tempo oleh pabrikan kan, katakanlah 3 bulan.
Nah, kalau kita tidak komit, apakah dia mau? Iya. Jangan kan begitu. Kita beli motor aja, orang-orang beli motor aja harus minta pesan PBB lah, inilah dan Iya, sebagainya. Tapi karena dia percaya, trust kepada kita, dia mau melakukan itu. Nah, makanya itu trust itu harus dijaga, komitmen. Nah, di politik ini kan biasa orang bilang hari ini, besok begini, begini, besok begini, dan kayaknya nggak cocok banget dengan saya kan. Nah, saya mau sedikit cashback belakang ya, soal niat saya jadi kelompok itu ada hambatan. Akhirnya hambatannya ternyata menjadi bisnis pengusaha besar itu ternyata juga ada ujungnya menghalalkan segala cara, kan gitu ya. Nah, saya udah sampai pada tingkat kelas lah ada sedikit, gitu. Saya pergi umroh karena ada keluarga saya di sana. Nenek minta dikunjungin, saya datang ke sana. Waktu itu umroh itu belum seramai sekarang. Dan umroh itu tak ada, itu umroh itu cuman ya nggak seram, pokoknya jarang lah orang ke Mekah itu ke sana bukan jadi pekerja, ngaji belajar. Jadi saya umroh ke sana, kemudian dengarlah Ustadz, kan di situ kan banyak halakoh. Di situ ada halakoh. Salah satu halakohnya itu memang disiapkan oleh Masjidil Haram, itu ada untuk orang Urdu, bahasa Urdu itu orang-orang Pakistan, Bangladesh dan sebagainya. Ada bahasa yang lain gitu ya. Dan ada bahasa Melayu. Nah, itu namanya, saya masih ingat betul namanya Syekh Mandailing. Saya duduk dari situ kan, dengar ya. Ternyata semua itu salah aja yang kita lakukan di Indonesia lah, ya kan? Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kan di sana kan begitu kan? Nggak boleh dengar ini, nggak boleh musik, kayak ini. Padahal yang kita lakukan semuanya begitu kan? Kayaknya dosa aja kita semuanya nih. Saya tanya lah dengan pemirsa saya, terus gimana? Ya, kita ini seperti bermain bermain bola basket. Bermain bola basket, tapi aturannya bola kaki. Kan nggak bisa kan? Nah, kan sulit nih. Main basket kan nggak boleh kena kaki, harus pakai tangan. Kalau di bola kaki, mainnya harus pakai kaki, nggak boleh kena tangan. Nah, ini kan rumit. Di Indonesia kan bukan negara Islam. Betul. Ya kan? Sementara kan untuk mengakui saja Pancasila itu sebagai Pancasila dan undang-undang sebagai dasar negara kita dan sebagai rujukan hukum kita. Sebagian ya. Waktu itu karena kita masih buta ilmu ya, menganggap bahwa itu sudah tidak benar. Karena hukum yang benar itu adalah hukum Allah, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Itu kan ya. Saya mulai nih idealisnya saya, jiwa santri saya muncul lagi di sini. Saya berpikir, buat apa saya dapat segalanya di dunia, tapi ternyata hidup saya juga nggak selamat, kan? Jadi akhirnya saya tuh pulang tuh dengan kegalauan. Saya nggak tertarik lagi ke dunia bisnis, karena kan bukan tertarik konteksnya bisnis tetap, karena itu kan untuk kehidupan ya. Untuk mencapai target saya yang tadi tuh, itu saya kayak bahasa itu bertentangan, down gitu, kayak melemah gitu. Karena yang ada aja sudah cukup sebenarnya gitu. Tapi kan target kan bukan ini, target kan lebih kan. Gitu. Terus saya nggak ada semangat terlalu lagi, biasa aja. Padahal di pabrik saya di 2002 di bisnis agrobisnis saya itu tuh saya sudah bisa termasuk digelar baby lah ya, penjual terbesar. Saya beberapa kali dapat reward karena inovasinya. Kami tuh, saya satu-satunya distributor di Indonesia yang memberikan mobil hadiah reward ke toko. Yang biasanya ngasih reward ini kan pabrikan, urutannya tadi pabrik, distributor, toko, petani. Biasanya yang dapat mobil itu hadiah itu adalah distributor dari pabrikan. Ini distributor yang ngasih toko. Itu heboh, kan? Heboh, dan saya juga buat program-program macam-macam lah. Nah, setelah itu tuh kita termasuk saya banyak omset terbesar, ini terbesar, pendatang banyak lah.
luar biasa lah ya prestasinya. Anunya apa, hasilnya ya. Nah, dengan kejadian yang tadi itu, saya kan jadi bingung, jadi galau. Saya apakah harus terus begitu? Karena kan targetnya kan kami distributor. Iya. Kalau mau jadi konglomerat harus punya pabrik kan? Betul. Ya kan? Nggak bisa. Kalau distributor kan berarti ya biasa. Ya, udah ada batasannya. Nah, saya harus menjadi pabrikan. Nah, saya tergalau. Nah, ada paman saya juga, ini mentor saya juga. Dia agak moderat cara berpikirnya. Saya ceritakanlah permasalahan saya ini. Kegalauannya. Saya bilang, untuk hidup seperti itu nggak bisa di Indonesia, hanya bisa di Mekah. Iya. Saya mau pindah ke Mekah aja. Oh, sempat berpikir ke situ? Sempat, karena bagaimana di Indonesia salah semua yang dilakukan. Betul. Apa coba? Musik nggak boleh, sementara TV ada musiknya. Iya. Ya kan? Kita mau nonton TV nggak boleh, ya kan? Kemudian kalau yang lain-lain saya masih bisa ya hindari. Dulu kan saya ngerokok juga, tapi semenjak itu karena haram rokok ya saya tinggalkan. Gitar waktu itu saya juga suka lah main musik, main gitar. Itu saya juga lepaskan. Tinggalkan. Nah, masih bisa saya tinggalkan waktu itu kan. Nah, tapi kan yang sulit kita tinggalkan ini kan kita menonton televisi kan gini anunya tuh dulu yang saya pahami ya, mungkin karena kebodohan saya waktu itu. Yang bernada itu haram, gitu kan? Iya. Di Indonesia ini apa yang nggak bernada kan? Tak ada. Nonton TV iklan ini. Iya, Nah, betul. bernada semua. Kemudian juga tentang mengakui hukum Pancasila, Undang-Undang Dasar sebagai hukum itu adalah haram. Ngeri kan? Iya. Kita tinggal di Indonesia nih. Itu udah haram gimana soalnya? Aduh. Jadi yang itu masih banyak lah. Tapi itu jelas kan sudah jelas. Maka yang paling tepat saya tinggal di Mekah. Gitu. Atau di Saudi lah. Dan pakai di Madinah. Saya ceritain peroleh. Terus paman saya ini moderat. Juga orang Mekah juga, di Mekah. Tapi yang moderat nih. Iya. Dia bilang begini. Seluruh ilmu Allah ini ya itu semua yang ada di dunia ini ilmu itu semuanya milik Allah. Dan Allah itu tidak menginginkan semua umatnya itu, hambanya itu menjadi kiai. Karena Islam itu bisa kuat kalau ditopang dari segala aspek. Aspek ekonomi, aspek sosial, aspek semuanya lah gitu ya. Nah, kalau semua jadi kiai, bagaimana caranya Islam bisa jaya gitu kan? Nah, Pak, saya punya motivasi baru lagi ya, semangat baru bahwa saya ini dia bilang, kau kan sudah pengusaha, jadi berarti menjadilah pengusaha Islami. Yang lain misalkan begini, dokter yang Islami, insinyur yang Islami, itu yang diinginkan supaya Islam itu kuat kokoh. Bayangkan kalau semuanya jadi kiai, terus gimana? Siapa yang membuat pondasi ekonomi? Dan ingat, 9 dari sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga itu semuanya saudagar, semuanya orang kaya, gitu kan? Dan ingat juga, Rasulullah berjuang itu menggunakan biaya. Iya. Rasulullah itu kan istrinya konglomerat. Rasulullah pun juga orang kaya, gitu kan ya. Jadi untuk berjuang itu butuh ekonomi kuat. Nah, itu semangat lagi nih kawan. Timbul nih. Timbul lagi ya. Tak harus pindah ke Mekah nih. Nah, jadi waktu itu saya bilang, saya berpikir, kalau begitu, oke. Saya kan ingat waktu itu saya kan tidak berhasil di kuliah. Maksudnya saya lulus tepat waktu, tapi nilainya tidak bagus lah. Kenapa? Karena kan saya lebih banyak ke bisnis kerja. Saya sempat diundang oleh anak UGM gitu ya. Undangan tuh seminar tentang bisnis sukses, kuliah sukses. Tapi saya nggak hadir. Kenapa? Saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kuliah saya. Gitu kan? Tapi abang kan selesai bang. Selesai, tapi kan ya namanya sukses tuh nilainya bagus gitu kan ya. Ini kan berantakan gitu kan ya. Tapi abang ini tak semua orang berpikir kayak gitu. Artinya sukses tuh aku udah terbukti aku selesai, artinya sukses nih. Tapi abang merasa punya beban moral di kuliahnya
selesai, tapi tidak mempunyai nilai yang agak Ya, memuaskan. karena sebenarnya kalau bagi saya sih bukan nilai sebagai ukurannya ya. Mm-mm. Tapi kan kalau orang bicara akademis, Mm-mm. pasti kan pasti ukurannya kan adalah Nilai. nilai Iya. kan begitu. Sebenarnya kalau kami pengusaha nggak penting, karena bukan nggak penting ya. Maksudnya tuh 3% saja yang kita bisa praktekkan dari ilmu yang kita dapatkan di kuliah, gitu kan. Nah, maka saya nggak terlalu mempermasalahkan. Iya. Tapi ketika saya diundang seminar itu kan saya juga malu juga kalau Iya. datang. Ya oke lah, kalau bisnis saat itu dengan usia saya masih muda itu ya termasuk sukses ya. Iya. Ya saya bisa bertanggung jawab itu. Tapi ketika dibilang bisnis sukses, kuliah sukses, saya nggak berani bertanggung jawab kan. Nah nyambung nih, saya mau buktikan sebenarnya saya mampu kan, mampu. Cuman waktu itu cuma karena kesibukan. Nah waktu itu karena sudah mulai bisnis sudah mulai bagus, sudah sistemnya sudah bagus, saya akhirnya bisa kuliah nih. Nyambung tadi berarti saya mau menjadi pengusaha yang syariah. Saya masuklah di mencari jurusan ekonomi syariah. Waktu itu lagi booming tuh ekonomi syariah di zaman saya tuh. Nah, booming, saya masuk, saya dapet yang ada tuh cuman ada di UI, UIN, Trisakti. Waktu itu seingat saya yang ada ya. Nah, saya masuk di UI. Saya daftar, alhamdulillah pasca sarjana saya diterima, ya, lulus lah tes, saya masuk di UI. Itu saya betul-betul fokus tuh Belajar tentang ekonomi syariah. Kan, ekonomi syariah. Nah, memang sekaligus saya ingin membuktikan bahwa antara akademisi dan entrepreneur itu bisa balance, bisa jalan, gitu kan ya. Karena selama ini sulit kan, cara berpikir akademisi dengan entrepreneur itu berbeda. Akademisi itu kan harus sistematis. Iya. Kalau entrepreneur itu kan tidak sistematis. Akademisi itu kalau membuat suatu makalah atau misalkan membuat sesuatu, dia nggak boleh harus kepada kesimpulan. Kalaupun ke hipotesis, itu dia harus mulai dulu latar belakang, data, daftar pustaka, data ya. Iya. Kemudian baru metodologi. Kalau kita menggunakan itu kan terlambat, yang seperti saya bilang tadi. Kita mau hitung-hitung dulu, kedalaman orang yang tak sekolah tapi insting yang dimainkan. Dia pakai teori, dia hitung semuanya. Dia hitung NPV net present value misalkan untuk ini bisnis bagus akhirnya. Pas dia mau ambil tapi sudah diambil orang, ya kan? Nah ini yang nggak sinkron nih. Maka saya mau coba bagaimana menjadi akademisi dan entrepreneur sekaligus yang bagus, gitu kan? Jadi cocok nih kan bisnis sukses, akademisi sukses. Betul. Saya masuk lah. Alhamdulillah. Semester pertama tuh nilai saya bagus. Yang bisa dibilang rata-rata tuh A lah. Iya. Tapi waktu itu ada nilai A minus. Jadi tidak jadi 4 tapi A minus gitu. Semester 2 begitu juga gitu ya. Tapi lama-lama saya boring. Karena terlalu betul. Jadi saya wajar nih memang beda cara mindset. Saya boring karena terlalu banyak teori. Terlalu panjang. Kita menghitung sesuatu bisnis itu bagus atau tidak bagus itu kita harus menghitung net present value-nya tuh panjang sekali. Nah, saya kan bilang saya agak waktu itu kurang nyamannya tuh ketika saya ngajukan judul tesis. Saya waktu itu tesisnya itu ditolak terus karena terlalu idealis. Dan waktu itu saya maunya kan tesis saya itu harus jadi buku. Kan gitu kan ya. Tapi ditolak terus karena terlalu macam-macam lah gitu. Begini jadi akhirnya sulit lah. Jadi saya juga down dan bukan down, maksudnya itu tidak melemah. Tidak bersemangat juga. Itu juga yang saya carikan ilmunya saya rasa saya sudah cukup paham tentang ilmu ekonomi Islam. Bagaimana apa itu mudharabah, musyarakah, murabaha. Saya udah paham lah konteksnya gitu. Jadi saya pikir nggak perlu. Karena saya tidak tertarik lagi. Nilai saya bagus. Saya bisa bertanggung jawab kan. Atau juga kalau orang nanya nilai, saya bisa transkrip nilai saya bagus kan. Nah, tapi saya tidak selesaikan tesis. Gitu loh. Ceritanya. Jadi apa tak selesai? Saya nggak. Jadi di UI itu kan ketat kan. Kalau tidak selesai dalam waktu dikasih 1 semester, setahun semester nggak selesai, itu
dikasih bukan DO tapi namanya tuh surat pernah kuliah di UI supaya pindah ke tempat lain. Tapi karena saya sudah nggak tertarik lagi, bagi saya kan tadi Abang tetap mempertahankan apa yang abang ingin diteliti waktu itu. ya saya tetap bertahan teliti, dan waktu itu kan saya sudah punya bisnis tuh. Saya kan sudah punya bisnis, bukan bisnis, masih dalam, maaf sebentar. Iya, waktu itu kan begini. Saya kan sudah punya bisnis berkembang nih, bisnis saya kan ada tour and travel haji umroh kan. Saya mau buat tesis begini kan. Tesis itu kan harus punya latar belakang masalah. Iya. Saya lihat nih latar belakang masalahnya bahwa saya banyak lihat orang yang punya rumah miliaran, punya mobil yang harganya juga ratusan juta, tapi belum haji, ya kan? Kenapa? Karena dia bisa kredit rumah, bisa kredit apa namanya, Motor, mobil. Padahal waktu itu harga haji cuma $5.000, jadi sekitar 60 jutaan lah waktu itu. 60-70 jutaan lah, ya kan? Dia mampu beli rumah yang miliaran, tapi belum haji karena tak mampu katanya, kan gitu kan? Nah, saya mengajukan judul dana talangan haji, saya mengajukan proposal. Nah, belum diapa-apain sudah dibantahkan. Yang haji itu yang mampu, gitu kan? Katanya. Yang haji itu yang mampu, katanya kan. Jadi kalau belum mampu nggak usah haji. Belum mampu, Pak. Saya bilang, Pak, itu yang dulu dia nggak mampu Pak beli. Tapi karena dia melakukan proses ini, dia akhirnya bisa punya rumah, bisa punya mobil. Cobalah karyawan-karyawan ini juga ya, kalau dia mau beli cash nggak punya tuh. Tapi ketika misalkan dia kredit, akhirnya punya juga, lunas juga kan, gitu loh. Nah itu yang saya agak ingin memecahkan masalah itu. Macam itu kan ya kan, kalau kita tesis yang original itu kan harus tahu apa sebenarnya permasalahannya, gitu kan ya, latar belakang masalahnya apa. Saya melihat ada kan nih, kenapa orang bisa beli rumah miliaran tapi tidak bisa haji yang cuma 60 juta. Kenapa orang bisa beli mobil yang harga 300 juta, memiliki ya, bukan beli ya. Kenapa tapi tidak bisa berangkat haji dengan yang cuma 60 juta waktu itu. Kan itu kan jadi, ini kan harus ada solusinya kan. Akhirnya nggak jadi tuh tesis saya itu kan. Tapi yang saya sesalkan, yang saya bangga, nggak lama setelah itu 2011 pemerintah mengeluarkan aturan dana talangan haji. Waduh, saya tuh bangga juga. Berani saya ngomong di sini karena saya bisa buktikan proposal saya. Saya mengajukan tentang itu. Ternyata kalau saya buat waktu itu kan berarti saya punya buku tentang ini kan. Iya, betul. Kira-kira gitu. Terkait masalah, kenapa kita bicara mana? Bicara masalah tadi persimpangan saya tentang bisnis menjadi konglomerat atau menjadi ini. Nah, saya ketemulah usaha yang bisnis yang menurut saya tuh nyambung airnya. Saya melayani tamu-tamu Allah, gitu ya. Dan ya nggak, cita-cita menjadi konglomerat itu juga tidak penting lagi. Kenapa? Ternyata yang kaya itu sebenarnya kaya hati, gitu kan ya. Mau banyak berapapun tuh, kalau tidak hati nyaman, tidak apa tuh juga nggak ada. Jadi saya tetap berbisnis, tapi saya tidak mau menghalalkan segala cara, tapi justru memilih bisnis yang kita di situ ada nilai ibadahnya besar. Tapi oke lah, sekarang ya itu kan maksudnya travel, abang dirikan travel.